Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di Lavender Channel bersama aku Kak Tuah. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang predikat. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang video subjek, mungkin teman-teman kalau belum nonton bisa cek video itu dulu ya. Sekarang kita bahas tentang salah satu struktur sebuah kalimat, yaitu predikat. Ada banyak hal yang bisa kita bahas tentang predikat, tapi apa yang teman-teman tahu tentang predikat? Sebuah kata kerja, sebuah tindakan, sebuah deskripsi tentang subjek, atau apa nih? Jadi, predikat, dia adalah temannya subjek dalam sebuah kalimat. Seperti yang pada video sebelumnya, sebuah kalimat bisa disusun ketika ada unsur subjek ditambah unsur predikat. Maka ini adalah unsur paling sederhana dari sebuah kalimat. Tentunya ada opsi-opsi tambahan dalam menyusun sebuah kalimat. Ada struktur pelengkap, ada struktur keterangan. Keterangan pun ada banyak strukturnya, ada banyak jenis-jenisnya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, cara, dan lain-lainnya. Pelengkap juga ada banyak caranya, cara menyusunnya. Nah, bagaimana kita tahu cara mengisi kalimat struktur setelahnya? Setelah predikat bisa diisi oleh objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, gimana caranya kita tahu kalau itu adalah sebuah keterangan, sebuah pelengkap, itu sebuah objek? Nah, untuk kita mengetahui jenis-jenis apa yang bisa kita masukkan setelah predikat, maka kita harus tahu jenis dari predikat itu sendiri. Ada banyak jenis predikat, ada contoh predikat dari kata kerja. Ini adalah hal yang paling sering kita temukan. Kata kerja atau verba ya teman-teman ya. Tapi kata kerja atau verba juga diisi oleh beberapa kategori lagi. Ada yang berupa kata dasar. Ada yang berupa kata imbuhan. Lalu ada juga yang berupa kopula. Jenis-jenis ini juga membentuk struktur penyusun setelah predikat itu berbeda, teman-teman. Contoh sederhana, apabila kopula atau berupa predikat yang bersifat menjelaskan, seperti adalah, ialah, merupakan, adalah bentuk dari kata kerja atau predikat yang kopula. Ketika teman-teman bertemu kata-kata seperti ini, maka struktur setelahnya adalah objek. Oh maaf, setelah ini adalah pelengkap teman-teman, bukan objek ya, pelengkap. Jadi ketukar-tukar nih. Jadi setelah kopula adalah pelengkap dan tidak boleh didahului atau disisipi oleh kata depan atau preposisi. Jadi kalau misalnya fungsi kursi adalah untuk duduk, nggak bisa kalau bisa kita tambahin, kita paksain pakai misalnya pakai kata depan, fungsi kursi adalah untuk diduduk. Nah itu nggak bisa. Atau fungsi kursi adalah di untuk duduk. Nggak bisa. Jadi harus digunakan pelengkapnya langsung, tidak boleh dipisah oleh apapun lagi. Oke, jadi kita lihat nih, setelah tahu ada beberapa opsi dari predikat, kita lihat nih, ada apa aja predikat yang bisa kita bahas. Oke, tadi kita udah coba untuk mendefinisikannya, yaitu predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan atau dilakukan oleh subjek. Jadi fungsinya adalah menyelesaikan subjek, menginformasikan sebuah kegiatan
yang dilakukan oleh subjeknya. Lalu jenisnya tadi sudah kita coba bahas, yaitu ada kata dasar, lalu ada juga bentuk imbuhan. Imbuhan ada banyak juga nih. Kata dasar, tadi ada bentuknya verba, ini yang paling umum, misalnya adalah saya makan, atau kamu minum. Misalnya contohnya, saya makan. Kalau adjektiva gimana? Bisa juga adjektiva, karena dia menunjukkan apa yang terjadi pada subjeknya. Misal, saya baik, atau misalnya dia cantik. Maka kata sifat yang ada setelah kata atau subjek, struktur subjek, ini berupa predikat, menduduki struktur predikat. Jadi tidak hanya verba saja yang bisa mendudukinya, tapi adjektiva juga bisa, atau kata sifat ya teman-teman. Lalu imbuhan itu ada banyak yang di awal. Seenggaknya ada 7, namun imbuhan yang dipakai untuk menduduki struktur dari predikat itu ada 6. Ada ber, ada di, ada ter, ada me, ada ke, ada se. Ber misalnya bermain. Lalu dimainkan. Terjatuh misalnya. Misalnya memainkan. Lalu ke misalnya kejatuhan. Misalnya adalah sesuatu. Tapi sepertinya lebih cocok untuk sebuah keterangan teman-teman ya. Jadi lebih banyak atau lebih ada di 5 imbuhan yang di atas, yaitu ber, di, ter, me, dan ke. Jadi untuk sepertinya kurang cocok. Pe juga bukan. Pe membentuk sebuah nomina. Jadi ada ber, di, ter, me, dan ke. Oke, selanjutnya kita coba cek ada apa lagi dari predikat yang bisa kita bahas. Jadi setelah imbuhan sudah, selanjutnya itu ada tentang contoh soal juga yang akan kita bahas tentang predikat. Nah, sebelum ke soal berarti kita bahas dulu tentang transitif dan intransitif. Singkatnya, transitif adalah kata kerja imbuhan. Jadi ini imbuhan. Kalau transitif, dia itu bisa dipasifkan. Kalau transitif, dia itu tidak bisa. Keduanya berbeda. Kalau transitif, maka dia memerlukan objek, teman-teman. Transitif memerlukan objek, sedangkan intransitif memerlukannya pelengkap. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya memakan. Kata memakan bisa dipasifkan atau enggak? Bisa ya teman-teman. Jadinya dimakan. Kalau kita mempasifkan sebuah kalimat aktif, maka objeknya pindah ke depan dan subjeknya pindah ke belakang. Kalau kalimatnya adalah saya memakan nasi, maka kalimat pasifnya diubah menjadi nasi dimakan saya. Dengan struktur kalimat subjek nasi dimakan predikat saya sebagai pelengkap. Kalau kalimat aktifnya saya adalah subjek memakan predikat, nasi adalah objeknya. Seperti itu teman-teman. Sedangkan intransitif dia nggak bisa. Misalnya saya menangis. Saya dan menangis, kata menangis sendiri tidak bisa dibuat menjadi sebuah bentuk pasif. Ketika tidak bisa diubah jadi bentuk pasif, otomatis dia adalah sebuah
kata kerja imbuhannya intransitif. Maka memerlukan sebuah pelengkap. Jadi kalau kalimatnya adalah saya menangis, maka pelengkapnya misalnya dengan kencang, atau saya menangis di kamar misalnya. Nah, itu adalah contoh pelengkap dari kata kerja dan kata benda dari saya menangis yang berupa sebuah kalimat jadinya karena sudah punya subjek dan predikatnya. Oke. Lanjutnya, nah sekarang kita lihat ke contoh soal yang ada teman-teman nih. Di contoh soal ini kita lihat ke nomor 6 yang sudah di highlight. Di contoh soal ini ada yang harus kita hilangkan. Apa yang dihilangkan? Yaitu kata yang. Kata pada teman-teman, kata pada ya, karena memicu adalah kata kerja intransitif sehingga dia memerlukan sebuah objek langsung. Kalau pada, dia adalah kata depan mengisi struktur keterangan atau pelengkap. Gitu teman-teman. Baik, sekian dari aku. Semoga teman-teman bisa paham materi predikat ya. Terima kasih.